warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Riana Rizkyanti. Saya dari Prodi Akuntansi di Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari mata kuliah akuntansi syariah dengan materi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang akan dibantu oleh dua rekan saya yang bernama Devi Safitri dan Muhammad Fadil. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPP LKS, yaitu merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Berbeda dengan kerangka konsep laporan keuangan atau KKPK pada SAK umum yang mengacu kepada transaksi konvensional, KDPP LKS ini memberikan konsep dasar paradigma, asas transaksi syariah, dan karakteristik transaksi syariah. Selanjutnya di sini ada sejarah KDPP LKS, yaitu pertama kali disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI pada tanggal 27 Juni tahun 2007 dan masih berlaku hingga saat ini. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional, maka seluruh produk akuntan syariah yang sebenarnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma transaksi syariah, yaitu transaksi syariah yang berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis, dan harmonis. Selanjutnya di sini ada asas transaksi syariah, yaitu berdasarkan KDPP LKS ini, transaksi syariah berdasarkan beberapa prinsip. Yang pertama itu ada prinsip persaudaraan atau ukhuwah, yaitu merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Selanjutnya ada prinsip keadilan, yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur. Yang pertama yang dilarang itu ada riba, kezaliman, yang ketiga maisir, yang keempat gohor, dan yang kelima haram. Yang ketiga di sini ada prinsip kemaslahatan atau maslahah, merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif. Yang keempat di sini ada prinsip keseimbangan atau tawazun, yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek private dan publik, sektor keuangan dan sektorial, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik atau stakeholder, sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada prinsip universalisme, dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta. Karakteristik transaksi syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur maisir. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur goror. Yang kedelapan, tidak mengandung unsur haram. Yang kesembilan, tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money, karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-gummu bil gummi. Yang ke-10, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. Yang ke-11, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun melalui rekayasa penawaran. Yang ke-12, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap.
Selanjutnya ada tujuan dan peranan. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dari penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi yang pertama, penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, untuk auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Dan yang keempat, bagi para pemakai laporan keuangan. Selanjutnya, ada bentuk laporan keuangan. Yang pertama, posisi keuangan entitas syariah dalam neraca. Yang kedua, informasi kinerja entitas syariah dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. Yang keempat, informasi lain. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi dasar aktual. Pengaruh transaksi dari peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau secara kas diterima atau dibayar, dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Lalu selanjutnya ada kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usahanya, identitas syariah, dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Selanjutnya ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakainya. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga keandalan, dan yang keempat dapat dibandingkan. Serta di sini ada unsur-unsur laporan keuangan. Sesuai dengan karakteristik, maka laporan keuangan atau laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi yang pertama komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, yang kedua laporan posisi keuangan, yang ketiga laporan laba rugi, yang keempat laporan arus kas, yang kelima laporan perubahan ekuitas, yang keenam komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, dan yang ketujuh laporan sumber dari penggunaan dana zakat, yang kedelapan laporan sumber dari penggunaan dana kebajikan, yang kesembilan komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dari penanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Serta selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengukuran unsur laporan keuangan. Tapi itu adanya biaya historis, biaya kas, nilai realisasi atau nilai penyesuaian. Dasar pengukuran yang lazimnya digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Ini biasanya digabungkan dengan dasar pengukuran yang lain, misalnya persediaan biasanya dinyatakan sebesar nilainya terendah dari biaya historis atau nilai realisasinya bersih atau lower of cost or net residual value, atau akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar atau fair value. Terima kasih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.